Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Novita Sarya Rahab, Nito Putra, Rafif Asam R. Putra, Rezeki Malam Sembiring, Pranata JS Sitorus. Fisiologi tumbuhan adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi, proses metabolisme, dan mekanisme kerja organ serta jaringan tumbuhan dari tingkat molekuler hingga seluler. Pembahasannya, 1. Struktur sel tanaman, 2. Enzim dan nutrisi, 3. Struktur molekul air, 4. Nutrisi tanaman, 5. Fotosintesis tanaman, 6. Respirasi. Struktur sel tanaman. Sel tumbuhan adalah unit fungsional dasar penyusun tubuh tumbuhan yang bersifat eukariotik dan memiliki dinding sel kaku berbahan selulosa serta vakuola sentral yang besar. Organel sel tumbuhan, yaitu dinding sel, memberikan perlindungan dan bentuk tetap. Kloroplas, organel tempat berlangsungnya fotosintesis. Vakuola besar, mengatur tekanan turgor dan penyimpanan air. Organel kunci dan perannya. Pertama, pusat kontrol dan produksi. Nukleus menyimpan materi genetik DNA dan mengkoordinasikan aktivitas sel. Ribosom dan RE, sintesis protein dan transportasi molekul organik di dalam sitoplasma. Konversi energi. Mitokondria, tempat utama respirasi aerobik untuk menghasilkan ATP atau energi seluler. Badan Golgi memproses dan mengemas molekul untuk sekresi atau pengiriman ke organel sel. 2. Enzim. Enzim pada tumbuhan adalah senyawa protein yang bertindak sebagai biokatalisator, mempercepat reaksi kimia penting seperti fotosintesis dan respirasi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Fungsi utama enzim tumbuhan yang pertama adalah sebagai metabolisme atau mengatur fotosintesis atau sintesis energi dan respirasi atau pemecahan energi. Pertumbuhan, mengatur sintesis protein dan karbohidrat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sel. Pertahanan, mengaktifkan mekanisme pertahanan terhadap hama penyakit dan stres lingkungan. Pengelolaan nutrisi menjadi bentuk yang mudah dalam kesuburan tanaman. Enzim katalisator biologis, mekanisme kerja. Teori Lock and Key menjelaskan spesifitas enzim terhadap substrat tertentu untuk mempercepat reaksi kimia. Faktor lingkungan. Aktivitas enzim sangat dipengaruhi oleh suhu dan derajat keasaman atau pH yang optimal sebagai stabilitas protein. Struktur molekul air atau H2O. Polaritas dan ikatan hidrogen. Air adalah pelarut universal yang esensial bagi semua reaksi biokimia tanaman. Sifatnya polar, memiliki kutub positif H dan negatif O. Kohesi dan adesi, memungkinkan transportasi air dari akar ke daun melalui pembuluh silem. Kapasitas termal, membantu menstabilkan suhu internal tanaman dan fluktuasi lingkungan. 4. Nutrisi tanaman NCA. Nutrisi tumbuhan adalah unsur hara makro dan mikro yang diserap dari tanah, air, dan udara untuk pertumbuhan. Metabolisme serta produksi. Unsur hara makro, nitrogen, N, berperan penting dalam pertumbuhan vegetatif, pembentukan hijau daun, klorofil, dan pembentukan protein. Pertumbuhan akar yang kuat, serta proses pembuangan dan pembuahan. Kalium, berfungsi mengatur pembukaan dan penutupan stomata serta meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit. Unsur hara mikro, besi Fe, membantu proses respirasi dan pembentukan klorofil. Boron, berperan untuk transportasi gula dan perkembangan titik tumbuh tanaman. Zinc, mangan, tembaga, dan molybden,
bertindak sebagai enzim dalam metabolisme tanaman. Kategori unsur hara fungsi utama bagi tanaman. Kategorinya makro. Unsur hara nitrogen, cis protein, klorofil dan pertumbuhan vegetatif. Fosfor, transfer energi, ATP, pertumbuhan akar dan bunga. Kalium, aktivitas enzim, regulasi stamata dan daya tahan stres. Besi, komponen sitokrom dan pembentukan klorofil. Boron, translokasi gula dan pembelaan sel meristem. 5. Fotosintesis, konversi cahaya ke energi kimia. Proses anabolisme yang mengubah senyawa anorganik CO2 dan H2O menjadi senyawa organik kompleks glukosa menggunakan reaksi terang tilakoid, menghasilkan ATP, NADPH, dan O2 melalui fotolisis air. Reaksi gelap atau stroma, siklus Kelvin yang memfikasi karbon menjadi karbohidrat. Contohnya seperti gambar yang di samping. Fotosintesis lokasi terjadi dalam kloroflas menggunakan pigmen klorofil sebagai penyerap cahaya. Bahan bakunya memerlukan energi cahaya matahari, karbon dioksida CO2, dan air H2O. Pembuktian keberadaan amilium karbohidrat hasil fotosintesis dapat dibuktikan melalui uji case di mana bagian daun yang terpapar cahaya akan berwarna biru kehitaman saat ditetesi iodin. 6 adalah respirasi aerobik seluler. 6. Respirasi aerobik seluler. Respirasi pada tanaman adalah proses katabolisme di mana sel-sel tumbuhan ini memecah senyawa organik kompleks seperti glukosa untuk menghasilkan energi kimia ATP yang dibutuhkan untuk aktivitas hidup seperti pertumbuhan dan penyerapan nutrisi, menghasilkan energi untuk mendukung aktivitas hidup seperti pertumbuhan sel, menyimpan nutrisi dan perbaikan jaringan. Nah, glukosa ini diperoleh dari hasil fotosintesis atau cadangan makanan. Nah, dan untuk oksigen ini diserap dari lingkungan melalui dari stomata dan tisel atau pembukaan akar. Nah, untuk energinya ini hasil utama yang digunakan untuk menjalankan fungsi vital seluler. Untuk fungsi vital seluler pada tanaman. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan yang kami dapat dari hasil pembahasan kami, yaitu fisiologi tanaman adalah ilmu yang mempelajari proses, fungsi, dan mekanisme kehidupan tumbuhan dari tingkat seluler hingga seluruh tubuh termasuk fotosintesis, metabolisme, dan interaksi dengan lingkungan. Ini krusial untuk mengoptimalkan pertumbuhan, produktivitas pertanian, dan adaptasi terhadap stres. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Stop.